Setelah dalam perjalanan iman saya belajar melihat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan Kristen akan tanpa masalah. Tapi Tuhan berjanji akan menopang kita untuk melewatinya. Dan memberikan kita kemampuan untuk berjalan sesuai rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Shalom. Shalom. Saudara, pagi hari ini saya rindu sekali melihat senyuman, ya. Karena itu mari saya undang jemaat Tuhan, coba pandang depan, belakang, kanan, kiri, tersenyumlah pada mereka, ya. Sapalah mereka, jemaat Tuhan tempat ini. Karena kita adalah keluarga besar dalam Tuhan. Ayo, kalau belum tersenyum berarti belum bisa mulai khotbah ini. Sudah senyum? Sudah? Saudara, pada hari ini kita sama-sama sudah berada di akhir penghujung tahun 2024. Ya. Ada banyak cerita yang kita sudah punya tahun ini. Ada kisah kita dalam keadaan baik-baik saja. Ada kisah kita dalam keadaan tidak baik. Ada waktu engkau sehat, ada waktu engkau sakit. Ada waktu rencana kita berhasil, ada waktu rencana kita gagal. Tapi saya berharap bahwa setiap kita bersyukur pada Tuhan, bahwa Tuhan selalu beserta kita sampai hari ini. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari jemaat Tuhan, saya mengundang setiap kita untuk kemudian membaca firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23, lalu disambung dengan Yesaya 7 ayat 14. Sekali lagi Matius 1 ayat 21 sampai 23 dan Yesaya 7 ayat 14. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya antara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Immanuel. Saudara, pada pagi ini saya rindu kita sama-sama kembali merenungkan kata Immanuel sendiri. Saudara, kata Immanuel sendiri kalau kita mencoba menggali di dalam, ini berasal daripada dua kata yang utama, yaitu Immanen dan Elohim. Jadi Tuhan beserta kita itu adalah penafsiran umum. Tapi kalau kita lebih dalam dalamnya, ini lebih ke arah Tuhan mendekat kepada kita. Jadi adalah sebuah inisiatif Tuhan ingin mendekat kepada kita. Sehingga kita bilang bahwa Tuhan beserta kita. Saudara sekalian, suatu hari ada seorang ayah membawa anaknya ke kebun binatang, ya. Dan sama di sana sang anak sangat senang sekali karena selama ini dia cuma bisa melihat ada hewan tikus, hewan apa melalui YouTube dan melalui Instagram, ya. Tapi sekarang dia bisa lihat langsung, wah ini hewan apa nih, hewan apa nih, dan dia senang sekali melihat hal itu. Nah, tapi kesenangan ini tiba-tiba berhenti. Waktu hendak memasuki sebuah tempat, sang anak kemudian bertanya, Pak, Papa, itu suara apa? Kok sangat mengerikan? Sang ayah kemudian bilang apa? Oh, itu suara auman harimau. Itu suara auman harimau. Oh, Papa, saya takut sekali, Pak. Kok serem sekali ya suaranya? Pak, ayo, jamin ke sana, Pak. Kita pergi tempat lain mau. Sang ayah kemudian bilang gini, Nak, jangan takut. Kan ada Papa di sini. Nanti Papa pegang kamu ya. Papa jaga kamu. Jangan takut. Sang anak sambil tetap pegang erat tangan ayahnya, lalu bilang, ya sudah Pak, ayo Pak. Yang penting Papa temani saya ya ke kandang harimau. Sekalian, inilah sebuah gambaran sedikit tentang arti Tuhan beserta kita.
Waktu kita memahami dan mengerti bahwa Tuhan beserta kita, ada rasa aman yang muncul dalam hati kita untuk melewati hari-hari bersama Tuhan. Dan saya berharap bahwa hal ini pun juga yang kita alami pada pagi hari ini. Saudara, bicara tentang tahun 2024 ini dan tahun depan 2025. Saya yakin bahwa setiap kita sudah mempunyai banyak rencana, bukan? Sudah mempunyai banyak pergumulan untuk tahun depan. Kita sudah mulai berpikir, keputusan apa yang akan saya ambil untuk tahun depan. Entah itu tentang sekolah anak kita, tentang pekerjaan kita, tentang ekonomi kita, pajak dan sebagainya. Kita mulai bergumul tentang hal itu. Tahun depan mau seperti apa? Dan biasanya orang-orang tak kalah tahu bahwa Tuhan beserta kita, maka biasanya adalah dia semakin percaya diri. Ya, kalau bersama Tuhan, saya pasti bisa. Kalau bersama Tuhan, saya pasti bisa mencapai impian saya. Kalau bersama Tuhan, kalaupun saya sakit, pasti sembuh. Kalau bersama Tuhan, saya bisa lulus kuliah. Kalau bersama Tuhan, hidupku makin sejahtera. Apalagi kalau dengar kata Lukas 1 ayat 37 bilang gini, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin? Amin. Kita mulai bayangkan keberhasilan kita yang akan kita peroleh waktu kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Apalagi kita bilang Tuhan pasti beserta kita. Apalagi kita bilang, coba tahun depan saya mau apa? Saya mau rajin ibadah. Saya mau ikut PA, saya mau doa malam, saya mau pelayanan, saya mau semuanya buat Tuhan. Dan kita akan merasa bahwa saya akan makin mantap untuk memasuki tahun 2025. Karena Tuhan beserta kita. Plus apa yang kita lakukan untuk Tuhan tahun depan. Saudara, yang menjadi pertanyaan gini, apakah benar maksudnya Immanuel itu? Apakah benar bahwa Matius 1 ayat 21-23 dan Yesaya 7-14 itu dimasukkan dengan tujuan itu? Nah, karena itu pada hari ini saya ingin kita kembali coba berpikir ulang tentang Immanuel dalam kehidupan orang percaya. Ya, saya ingin kita kembali berpikir tentang hal ini. Arti Immanuel dalam kehidupan orang percaya. Saudara, sekali lagi kita mulai dengan kata Immanuel ini dari Matius sama Yesaya. Saudara, Matius itu adalah penggenapan daripada nubuatan daripada Yesaya 7:14. Karena itu kita akan bahas dulu dari Yesaya 7:14 dulu sebelum Matius 1 ayat 21-23. Jadi saya ingin kita sama-sama kembali merenungkan tentang berita Immanuel disampaikan kepada Raja Ahaz oleh Nabi Yesaya. Ya. So, sekalian, penyampaian ini diberikan kepada Raja Ahaz. Nah, bagaimana latar belakangnya? Bagaimana situasi waktu berita ini disampaikan? Dan siapakah Raja Ahaz? Yesaya 7 ayat 1 bilang gini, zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Jadi waktu itu kerajaan Yehuda sedang dalam pengepungan kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Dan dalam keadaan tertekan, terancam akan kehancuran, firman Tuhan datang kepada Raja Ahaz agar jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Mintalah pada Tuhan suatu tanda penyertaan Tuhan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan. Tapi jawab Ahaz apa? Jawab Ahaz apa? Aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Dan akhirnya berita Immanuel disampaikan kepada Raja Ahaz setelah itu. Saudara, kita perlu pahami siapa Raja Ahaz. Firman Tuhan katakan bahwa Raja Ahaz adalah orang yang hidupnya tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan.
Setelah kita mempelajari 2 Raja pasal 16, kita akan melihat bahwa Raja Ahaz adalah seorang raja yang melakukan korban di setiap bukit-bukit pengorbanan. Ya, dia menyembah semua dewa yang ada waktu itu, mau dewa Molok, dewa-dewa yang ada di sekitar bangsa Israel, bahkan sampai dewa bangsa Asyur, dia pun juga sembah itu. Dan yang paling kejam lagi adalah karena dia rela korbankan anaknya kepada dewa. Saudara, Raja Ahaz adalah seorang raja yang sangat jahat sekali di mata Tuhan. Nah, saudara, yang menarik ini, kalau kita melihat sisi lainnya, Raja Ahaz bin Yotam bin Usia. Di sini kita bisa melihat gini, ayahnya Yotam seorang raja seperti apa, kakeknya seperti apa. Dan firman Tuhan bilang apa? Usia dan Yotam adalah raja yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi Raja Yotam tidak seperti ayahnya Usia. Yotam tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan seperti ayahnya Usia. Dan itulah yang menjadi jerat bagi Raja Ahaz. Bahkan kemudian ada penafsir bilang gini, kemungkinan besar Raja Yotam tidak pernah lagi masuk ke dalam bait suci. Karena mungkin dia tidak mau mengulangi kesalahan ayahnya, Raja Usia. Yang waktu itu Raja Usia kena hukuman sakit kusta. Karena waktu itu dia hendak korbankan korban bakaran yang seharusnya tugas para imam. Dan Tuhan hukum Usia karena itu. Dan Yotam anaknya mungkin gak mau masuk bait suci karena itu. Jadi saudara sekalian, di sini terjadilah namanya degradasi kerohanian dalam keluarga. Penurunan kualitas kerohanian dalam keluarga. Kakeknya adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ayahnya orang yang cukup setia kepada Tuhan. Anaknya orang yang cukup tahu atau cuma tahu tentang Tuhan. Saudara, saya coba bayangkan bahwa hari ini di GKK gimana? Apakah ini hal yang juga terjadi? Tapi yang menarik ini, hari ini banyak orang tua membawa anaknya ke sekolah minggu. Banyak orang tua membawa anaknya ke komisi remaja. Tapi mereka sendiri belum tentu mau pergi ibadah. Mereka sendiri belum tentu mau pergi persekutuan atau bergabung dalam sebuah komunitas untuk bertumbuh. Hari ini banyak anak bertumbuh di gereja, tapi di rumah anak tidak memperoleh kesaksian dan pengajaran dari orang tua. Padahal hal yang paling mempengaruhi anak adalah dari keluarga sendiri, dari rumah sendiri. So, sekalian, satu hal yang sangat penting yang saya juga hari ini belajar di tahun ini, ya, adalah sebuah teguran buat saya sebagai seorang hamba Tuhan dari seorang teman juga seorang pendeta. Dia bilang begini, hari ini banyak orang Kristen suka atau rajin buat program gereja. Ya, setiap tahun bikin program gereja. Tapi lupa buat program buat diri sendiri dan keluarganya. Hari ini banyak orang Kristen sibuk melayani Tuhan di luar rumah. Tetapi di rumah sendiri lupa untuk mewariskan warisan iman yang paling penting, yaitu iman dalam Tuhan Yesus. Orang tua lupa ngajarin anaknya tentang Kristus. Tidak lagi menjadi teladan bagi anak-anaknya seperti yang Tuhan lakukan. Maksud kalian, hal itu hanya sebuah warning atau peringatan buat saya sendiri. Jangan sampai suatu hari kelak istriku dan anakku bilang gini ke saya, Dedi atau papa atau suamiku, lebih baik saya jadi jemaatmu dibandingkan jadi istri dan anakmu. Karena engkau lebih sibuk melayani jemaatmu dibandingkan istri dan anakmu. Saudara sekalian, saya bukan bilang bahwa tidak perlu melayani Tuhan di gereja ataupun juga di luar rumah. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa ada sebuah keluarga di rumah
yang juga harus kita layani. Jangan sampai terjadi degradasi keluarga dalam hidup kita. Jangan sampai terjadi. Saudara, izinkan saya bertanya, di penghujung tahun 2024 ini, apakah engkau sudah merencanakan sebuah keluarga dalam Tuhan? Apakah engkau sudah punya rencana terhadap dirimu dan keluargamu untuk kamu bawa pada Tuhan? Apakah warisan iman masih mempunyai satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang kau dambakan dalam kehidupan keluarga kamu? Atau kita sudah lupa tentang hal itu? Kalau iya, apakah rencanamu terhadap keluarga kamu? Saudara, kembali kepada Ahaz. Meskipun Raja Ahaz dekat sekali dengan karya-karya Tuhan yang dialami oleh Raja Uzia dan Raja Yotam. Next slide. Meskipun Raja Ahaz dekat sekali dengan karya-karya Tuhan yang dialami oleh Raja Uzia dan Raja Yotam, sejarah pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda dekat dengannya, bahkan suara Tuhan pun juga melalui Nabi Yesaya sudah disampaikan kepada Raja Ahaz. Responnya adalah dia tetap tidak mau mengenal dan percaya pada Tuhan. Dia bukan tidak mau mencobai Tuhan, tapi pada dasarnya adalah dia tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau percaya pada Tuhan yang selama ini menyertai dirinya dan bangsanya. Saudara, kepada orang berdosa inilah berita Immanuel disampaikan. Tuhan beserta kita. Tuhan mendekatkan diri kepada orang berdosa supaya mereka dapat diselamatkan. Saudara, dalam keadaan penuh tekanan dan kegelapan hati Raja Ahaz, disitulah berita Immanuel disampaikan. Kepada orang berdosa ada rencana keselamatan dari Tuhan. Immanuel. Sekali lagi, kepada orang berdosa ada rencana keselamatan dari Tuhan. Bahwa Tuhan beserta kita. Yang kedua, kita melihat sama dalam konteks Matius. Berita Immanuel juga disampaikan kepada Yusuf dalam mimpinya. Waktu itu, Yusuf pun juga sedang bergumul untuk menceraikan Maria atau tidak. Karena Maria waktu itu ketahuan hamil. Sekalian, mari coba memahami lebih dalam tentang bagaimana situasi Yusuf waktu itu. Yusuf berada dalam keadaan atau periode masa diam. Ya, masa diam itu artinya selama kurang lebih 400 tahun antara kitab perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru sudah tidak ada lagi wahyu ataupun nubuatan. Ya, masa diam berarti bahwa Tuhan sudah tidak lagi bicara melalui nabi-nabi yang ada. Jadi bisa dibilang orang hanya mencari tahu, orang cuma tahu Tuhan dari perkataan orang tua ataupun juga tulisan-tulisan yang ada. Jadi sudah tidak lagi ada wahyu maupun nubuatan waktu itu sampai kelahiran Yesus. Nah, saudara, ini menarik. Saya coba berikan sebuah gambaran gini. Bagaimana perasaan kita waktu masa diam ini? Saya ingat waktu saya masih kecil, saya pernah melakukan kesalahan. Saya lupa apakah saya mencuri atau saya berkelahi. Nah, waktu itu saya kemudian berbuat salah dan mamaku marah. Ya, minta maaf ya, mamaku marah. Dalam kemarahannya itu, lalu mama saya pergi keluar rumah. Nah, waktu keluar rumah, saya merasa bersalah ini jadi takut. Takut kehilangan mamaku. Kapan dia pulang? Kapan dia pulang? Berapa lama dia pergi? Saudara, pertanyaan berapa lama pergi, ketakutan, rasa tidak tenang. Kapan mama pulang? Mungkin itulah perasaan yang muncul bagi setiap bangsa Israel yang waktu itu menantikan Tuhan atau Mesias datang. Takut, kapan ya Tuhan datang lagi? Kapan ya Tuhan datang lagi? Dalam keadaan itulah kemudian mereka hanya bisa pegang namanya apa? Hukum Taurat dan tradisi. Dan Yusuf adalah seorang yang memegang hukum Taurat dan tradisi itu.
sambil menantikan Mesias. Saudara, firman Tuhan bilang bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Tulus hati itu berasal dari kata dikaios, yang artinya adil dan saleh. Adil atau saleh. Jadi Yusuf adalah seorang yang mentaati hukum Taurat dengan baik. Karena itulah alasan maka Yusuf kemudian hendak menceraikan Maria diam-diam, supaya Maria tidak dihukum. Ya, saudara sekalian perhatikan gini. Meskipun Yusuf punya rencana yang baik, tapi belum tentu itu adalah rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan akan manusia selalu dimulai dari inisiatif Tuhan. Tuhan yang lebih dahulu mendekat kepada Yusuf melalui mimpinya. Tuhan yang menyampaikan rencananya bagi manusia yang berdosa. Dan Tuhanlah yang memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk taat mengambil Maria sebagai istrinya. Tuhan juga memimpin Yusuf untuk menemani Maria sampai genap rencana Tuhan. Saudara, semua rencana Tuhan selalu dimulai dari sebuah inisiatif Tuhan. Penggenapan janji Allah bukan dikarenakan next slide. Penggenapan janji Allah bukan dikarenakan ketulusan hatinya atau kesalehan Yusuf, tetapi semata hanya karunia Allah kepada Yusuf, sehingga Yusuf terlibat dalam rencana karya keselamatan Allah. Sekalian, penggenapan janji Allah bukan dikarenakan oleh seorang manusia seperti Yusuf, tapi semata hanya karunia Tuhan yang selalu menyertai manusia dengan sungguh-sungguh, dengan setia. Dan dalam keadaan yang tertekan dan situasi yang serba membuat bingung bagi Yusuf, disitulah kabar Immanuel ini diberitakan. Kepada orang yang setia menantikan Tuhan, Kristus lahir sebagai penggenapan janji Allah. Tuhan akan memimpin umatnya untuk memasuki rencana keselamatan bagi manusia berdosa. Saudara sekalian, Tuhan akan memimpin setiap kita yang percaya pada Tuhan untuk memasuki rencana keselamatan. Saudara, apakah berarti bahwa pernyataan Tuhan itu baru mulai sejak Yesus lahir? Apakah itu berarti bahwa pernyataan Tuhan baru dimulai sejak Yesus lahir? Saudara, kalau kita mengingat khotbah tahun lalu, masih ingat tahun lalu? Waktu Natal? Masih ingat? Lupa ya. Atau mungkin khotbah beberapa bulan terakhir ini tentang hakim-hakim, bahkan yang bulan ini deh. Ya, teropong Injil melalui lensa PL. Masih ingat? Saudara, kita bisa melihat bahwa pernyataan Tuhan itu dimulai sejak penciptaan manusia. Lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan kalau ingat tahun lalu, nubuatan pertama atau kabar Injil pertama, foto Evangelium, itu diberikan waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam kitab Kejadian. Ya. Lalu sepanjang PL sampai Kristus lahir, Kristus mati, bangkit, naik ke surga, lalu Roh Kudus turun, sampai akhirnya nanti Kristus datang kedua kalinya, sampai akhirnya engkau dan saya akan berjumpa dengan Tuhan muka dan muka. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan beserta kita dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Itulah bukti kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara, kalau Anda tahu tentang hal ini, apa seharusnya respon kita? Bagaimana seharusnya respon kita sewaktu mengetahui makna Immanuel ini? Tuhan beserta kita. Saya akan ceritakan tentang dua kisah yang ada. Sudah ada seorang remaja Kristen, dia terbiasa dengan nyontek. Ya, nyontek. Alasannya sederhana. Karena teman-temanku juga banyak nyontek. Jadi
Dia nyontek karena semua teman-teman nyontek. Yang kedua, kok biar lebih pasti nilaiku. Biar lebih pasti nilaiku. Dia bagus nyontek. Setelah saya panggil dia, kemudian bicara. Nah, apa yang kamu perbuat itu salah. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, setelah itu kemudian, lama kemudian dia kembali berjumpa dengan saya. Dia bilang gini, dia sharing ya. Kok sejak itu saya kemudian coba belajar untuk jujur. Saya belajar dengan setia. Saya mau jujur nilai saya. Saya berusaha terbaik di sana. Dan kok bersyukur pada Tuhan. Dalam rencana Tuhan, nilaiku menjadi nilai yang paling tinggi sekota itu. Ini sharing anak remaja SMP kelas 3. Setelah yang paling penting di sini adalah bukan nilainya, tapi ketaatan dia untuk mau mengikuti rencana Tuhan. Menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Yang kedua, seorang pengusaha. Ini slide ya. Seorang pengusaha pernah sharing ke saya. Dia bilang gini, kenapa saya bisa kena musibah? Saya ini loh, sudah kerja dengan jujur dan rajin. Bahkan saya juga rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa. Saya juga rajin jadi pengurus gereja. Tapi kenapa saya mesti kena musibah? Apakah Tuhan tidak berserta saya? Setelah waktu saya dengar hal ini, saya kembali teringat diriku sendiri. Saya pun juga pernah bertanya hal yang sama. Tuhan, saya ini seorang hamba Tuhan loh. Tuhan, saya sudah giat main Engkau Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa. Tuhan, saya cuma berharap bahwa semua itu baik-baik saja. Tidak ada masalah ya Tuhan ya. Kalaupun ada masalah kecil, mungkin uang hilang lah, HP jatuh lah. Ya selama masih bisa saya tangani, saya handle, saya anggap buang sial deh. Ya, uang hilang, ditilang, sudahlah buang sial lah. Tapi begitu saya kemudian kena musibah yang besar, yang membuat saya kemudian sulit tidur, hidup ini kayaknya susah sekali. Saya bertanya, apakah Tuhan masih beserta saya? Tuhan, apakah saya terlalu banyak dosaku? Tuhan, apakah saya kurang baik Tuhan? Tuhan, apakah rencanamu Tuhan buat hidupku? Sampai saya hari ini begitu susah sekali. Setelah dalam perjalanan iman saya belajar melihat bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan Kristen akan tanpa masalah. Tapi Tuhan berjanji akan menopang kita untuk melewatinya. Dan memberikan kita kemampuan untuk berjalan sesuai rencana Tuhan. Bukan rencana manusia. Saudara coba lihat next slide. Bagaimana perjalanan Yusuf dan Maria. Ya. Bukankah Tuhan beserta kita? Bukankah Tuhan beserta Yusuf dan Maria? Kenapa dalam perjalanan survei atau sensus penduduk, kelahiran Kristus bukan di tempat mewah atau nyaman? Kenapa Maria harus melahirkan di palungan? Di tempat yang hina itu. Kenapa yang datang pertama kali berjumpa Yesus bukan orang kaya, bukan orang hebat, tapi para gembala. Kenapa harus mengungsi ke Mesir? Tak kalah Raja Herodes hendak membunuh semua bayi berusia 2 tahun. Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Bukankah Tuhan hebat? Bukankah Tuhan beserta kita? Mengapa Yusuf, seorang tukang kayu, sepanjang hidupnya juga tukang kayu?
tetap tukang kayu. Saudara, next slide. Bagi manusia, kita merasa dicintai Tuhan jikalau kita kaya. Kita merasa bahwa dicintai Tuhan kalau kita populer. Kalau kita punya kuasa dan kendali. Kalau kita punya kedudukan yang tinggi. Maka kita bilang Tuhan beserta kita. Padahal semua hal itu Tuhan juga berikan kepada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan. Oh Tuhan, tolong ikut rencanaku. Dan bukan saya ikut rencana Tuhan. Padahal seharusnya, next slide, kekristenan selalu bicara tentang panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Dalam anugerahnya kita hidup dalam rencana Tuhan. Tuhan panggil kita untuk mentaati dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan apa yang kita kehendaki. Seharusnya orang percaya kepada Tuhan hidup dalam panggilan Tuhan. Hidup dalam sebuah anugerah Tuhan. Saudara, pada hari ini tak kalah kita bicara tentang penghujung tahun ini. Atau kita bicara tentang tahun depan. Apakah setiap kita sedang memikirkan tentang rencana Tuhan dalam hidup kita? Apakah rencana kita sedang bicara tentang panggilan Tuhan dalam hidup kita? Atau kita cuma sekedar memenuhi rencana-rencana kita untuk kepentingan dan kebutuhan kita? Memilih sebuah keputusan yang tepat sesuai kehendak Tuhan. Bukan sesuai dalam pemikiran kita sendiri. Bukan menurut gaya hidup orang dunia. Tapi menurut apa yang Tuhan inginkan. Karena setiap orang percaya seharusnya terlibat dalam rencana Tuhan yang mendatangkan keselamatan bagi orang berdosa. Sekali lagi, karena setiap orang percaya seharusnya terlibat dalam rencana Tuhan yang mendatangkan keselamatan bagi orang berdosa. Saudara sekalian, karena Injil, kita semuanya bisa melihat bahwa pernyataan Tuhan itu bukan dimulai sejak Yesus lahir, tapi dimulai sejak awal penciptaan sampai kepada kekekalan. Karena Injil, manusia berdosa memperoleh pengharapan untuk dapat diselamatkan. Dan semua itu dimulai dari inisiatif Tuhan yang setia. Tuhan yang mendekatkan diri kepada manusia. Karena Injil, setiap orang yang percaya kepada Kristus diberikan karunia dan kemampuan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Sekalian, pada hari ini, apa rencanamu untuk tahun depan? Apakah engkau sedang memenuhi panggilan Tuhan buat dirimu? Mari kita belajar dari Yusuf, yang juga Tuhan mampukan untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidupnya. Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya dan mengikuti rencana Tuhan. Kalau engkau belum siap, maka berdoa pada Tuhan. Tuhan, kuatkan aku supaya aku bertahan. Tuhan, dalam kesakan, buat aku melihat pengharapan padamu Tuhan. Tuhan, biar aku melihat bukti penyertaan-Mu Tuhan dalam hidupku. Immanuel, Tuhan beserta kita.